ち迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねねうちにおいで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Esti Utami Pratiwi, SEMAK, yang telah memberikan ilmunya. Perkenalkan, nama saya Siti Masruroh dengan NIM 20624010059 dari kelas akuntansi 20C dari jurusan Diploma 3 Akuntansi angkatan 2020. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang depresiasi. Depresiasi adalah salah satu istilah dalam pencatatan akuntansi. Dalam pembukuan di Indonesia, pengertian depresiasi juga dikenal sebagai penyusutan. Lalu apa sih depresiasi itu? Jadi depresiasi adalah biaya yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas, dengan kata lain menyusut. Biaya depresiasi atau penyusutan ini sangat berkaitan dengan perhitungan masa pakai atau masa umur dari suatu aset tetap. Seperti mesin yang nilai atau valuasinya terus mengalami penurunan karena penggunaan yang terus-menerus. Biaya depresiasi dialokasikan sebagai cadangan yang ditunjukkan untuk membeli aset baru untuk mengembalikan aset yang nilainya terus-menerus mengalami penurunan hingga nantinya tidak bisa lagi digunakan. Biaya depresiasi ini bersifat tetap, yaitu setelah dikurangi atau dicatat sebagai biaya, maka tidak bisa dikembalikan ke nilai aslinya. Selain itu, biaya depresiasi merupakan biaya yang hanya ditunjukkan untuk aset yang berwujud dan tidak bisa dikenakan untuk aktiva tidak berwujud. Selain mesin, beberapa contoh aset yang mengalami penyusutan atau depresiasi adalah gedung, alat kerja, dan kendaraan. Besar kecilnya biaya penyusutan ini akan terakumulasi dan nantinya akan berpengaruh pada nilai buku aset yang dicatat dalam neraca. Ini karena biaya penyusutan akan ditambahkan pada item beban atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada peranan penting perhitungan depresiasi. Setelah mengetahui pengertian dari depresiasi, selanjutnya mengetahui tentang peranan penting depresiasi dilakukan dalam menunjang bisnis, yaitu yang pertama, bisa dijadikan data penilaian keuntungan. Yang kedua, untuk mengetahui harga perolehan aset yang diterima dalam berbisnis. Yang ketiga, menjadi metode meminimalisir kerugian jika aset sewaktu-waktu menurun. Yang keempat, untuk mengetahui nilai residu. Yang kelima, untuk mengetahui estimasi manfaat nilai barang dan aset. Yang keenam, untuk mengetahui nilai total kalkulasi dan beban per periode. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama, faktor harga perolehan. Yang kedua, faktor nilai residu. Yang ketiga, faktor estimasi masa manfaat. Yang keempat, faktor pola pemakaian. Selanjutnya, metode-metode perhitungan depresiasi. Seorang akuntan dalam suatu bisnis harus menerapkan metode perhitungan depresiasi yang sistematis dan rasional. Berikut beberapa metode dalam menghitung depresiasi yang dapat dipakai. 1. Yang pertama, ada metode garis lurus, straight line method. Metode ini paling sering dipakai untuk menghitung depresiasi. Metode garis lurus mengasumsikan depresiasi sebagai fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Rumus kalkulasinya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang kedua, ada metode beban menurun.
Metode beban menurun merupakan metode depresiasi percepatan yang menyediakan beban penyusutan lebih tinggi daripada periode awal dan menjadi rendah pada masa berikutnya. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu menurut jumlah angka tahun dan saldo menurun. Yang pertama ada metode jumlah angka tahun. Dengan metode ini, tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya. Dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang penyebutnya diambil dari jumlah rentetan angka tersebut. Angka tahun terbesar digunakan sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama. Angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua, dan seterusnya. Caranya adalah sebagai contoh diketahui umur manfaat 5 tahun, maka dijumlahkan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi 15 ini sebagai penyebut. Contohnya tahun ke-1 sama dengan 5 dibagi 15, tahun kedua 4 dibagi 15, dan seterusnya. Kenapa tahun ke-1 itu 5 bukan 1? Karena tadi angka terbesar digunakan sebagai pembilang dari angka pecahan. Angka tahun terbesar. Nah, untuk mesin yang memiliki taksiran umur manfaat yang cukup lama, dianggap lebih mudah jika menggunakan rumus, yaitu S sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Misalnya 30 tahun. S sama dengan 30 dalam kurung 30 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 465. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun yang lebih awal. Depresiasi ini tidak mengakui nilai sisa, sehingga perusahaan lebih suka metode ini. Rumusnya yaitu tarif depresiasi sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2. Selanjutnya ada metode aktivitas. Metode ini disebut juga pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi. Mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Rumusnya yaitu depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dikali perkiraan masa manfaat dibagi usia produktif. Metode yang terakhir yaitu ada metode unit produksi. Metode ini didasarkan pada unit produksi dengan satuan waktu, jam, atau beratnya, kilogram. Rumusnya yaitu depresiasi sama dengan depresiasi per unit dikali pemakaian. Selanjutnya kita punya contoh soal. Soal pertama, sebuah peralatan mesin dengan harga perolehan sebesar 58 juta, nilai sisa sebesar 4 juta, ditaksir akan dapat digunakan selama 75.000 jam. Berapakah nilai penyusutan per jam? Soal yang kedua, berikan contoh perhitungan metode penyusutan garis lurus. Kasusnya, dibeli sebuah bangunan pada tanggal 6 Agustus tahun 2000 dengan harga beli nilai perolehan sebesar 1.200.000.000 dengan masa manfaat 20 tahun. Soalnya, hitunglah besar penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan sampai dengan bulan Desember 2004. Oke, kita jawab soal yang pertama. Soal yang pertama tadi mencari nilai penyusutan per jam. Kita menggunakan metode unit produksi. Tadi rumusnya yaitu beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jam jasa atau kerja.
Jadi beban penyusutan sama dengan biaya perolehannya tadi 58 juta dikurang nilai sisa sebesar 4 juta sama dengan 54 juta dibagi 75.000 jam. Jadi 54 juta dibagi 75.000 jam. Hasilnya adalah 720. Jadi nilai penyusutan per jamnya adalah 720. Soal yang kedua yaitu kita menghitung besar penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun Desember 2004. Sampai dengan bulan Desember 2004. Kita menggunakan metode penyusutan garis lurus karena di soal perhitungan metode penyusutan garis lurus. Yang pertama kita menghitung penyusutan per bulannya dulu. Tadi rumusnya beban penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya tadi 1.200.000.000 dibagi umur ekonomis 20 dikali 12 ya, karena 1 tahun 12 bulan. Jadi sama dengan 1.200.000.000 dibagi 240 bulan. Karena 20 tahun dikali 12 bulan. Sama dengan 5 juta. Jadi nilai penyusutan per bulannya adalah 5 juta. Yang kedua, kita menghitung akumulasi penyusutan dari Agustus tahun 2000 sampai Desember 2004. Rumusnya yaitu nilai penyusutan per bulan dikali jumlah bulan dari Agustus tahun 2000 sampai Desember 2004. Berarti nilai penyusutannya tadi 5 juta dikali jumlah bulannya yaitu ada 53 bulan. Jadi 5 juta dikali 53 bulan yaitu 265 juta rupiah. Jadi akumulasi penyusutan dari Agustus tahun 2000 sampai Desember 2004 yaitu 265 juta rupiah.